Udah mulai nggak kelihatan. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di malam majelis yang mulia ini untuk membahas adab-adab Islam. Di mana kita membahas tentang adabun nikah, adab seputar nikah. Nggak apa-apa ya Pak. Siapa tahu Allah berikan kesempatan untuk menambah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilmu ya. Kalau tidak diperhatikan pada diri kita karena kondisinya tidak memungkinkan, ya bisa ditularkan kepada yang lain. Ya, bisa ditularkan kepada yang lain, sampaikan kepada mungkin anak kita, cucu anak bapak, cucu bapak, ya temen, anaknya temen. Ya, siapa tahu rezekinya barulah datang berikutnya ya. Terakhir kita membahas tentang istikharah. Jadi kita meminta ya kebaikan dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terbaik dari dua pilihan atau beberapa pilihan yang ada. Namun istikharah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui adalah terjadi ketika setelah kita menetapkan ingin melakukan pilihan tersebut. Ya, sekali lagi, istikharah itu bukan dikerjakan ketika kita ragu. Ada dua pilihan nih. Oke lah, antara A dan B, yang mana ragu kemudian istikharah, bukan. Tapi istikharah itu setelah menetapkan, punya tekad kuat mantap melakukan perbuatan itu. Pilihannya ada A dan B. Ditimbang-timbang mana maslahat dan mafsadatnya, ternyata yang banyak maslahatnya adalah pilihan B. Ya. Baik di sisi syariatnya, mungkin kemudian dilihat juga dari sisi duniawinya, memang yang B ini yang terbaik. Sudah siap mau melakukan itu, istikharah. Itu yang akan dilakukan. Istikharah. Ya. Nah, sehingga istikharah ini adalah memantapkan sebenarnya. Sehingga ketika kita menjalankan pilihan itu, hati kita tuh jadi lapang, hati kita tuh jadi tenang. Dan beberapa mungkin terjadi kekeliruan, yaitu mereka mengira kalau istikharah itu harus menghasilkan mimpi. Nah, ini dia. Istikharah habis itu pasti mimpi. Nah, nanti tergantung mimpinya. Mimpinya buruk, pilihannya B tadi kan. Ternyata mimpinya B itu buruk. Wah, berarti saya salah, harusnya A. Berarti ganti haluan, ganti pilihan A. Enggak begitu ya. Tidak ada bukti pasti kalau setelah istikharah itu mimpi. Ya, dibuktikan dengan mimpi atau diperlihatkan dalam mimpi, tidak. Ya, ini tidak ada asal usulnya. Ya. Toh kalau mimpi ya alhamdulillah. Namun itu bukan menjadi patokan, menjadi keharusan. Sehingga kalau misalnya nggak mimpi-mimpi, wah istikharah lagi nih.
Pokoknya harus ada mimpi berkaitan dengan pilihannya. Ini keliru. Jadi tolong diperbaiki ya. Tidak ada syaratnya kalau istikharah itu berhasil dengan mimpi. Mimpi sebagai sebuah hasil dari istikharah. Ini tidak. Baik. Mari kita simak hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Ya, karena ayahnya seorang sahabat, putranya juga seorang sahabat. Mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimun al-istikhara fil umuri kulliha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajari kami para sahabat istikharah dalam segala perkara. Ya. Dalam segala perkara yang mubah, bukan perkara yang haram, bukan perkara makruh, perkara wajib istikharah, bukan perkara yang mubah. Kama yu'allimuna surata fil minal Qur'an. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat itu ya surat di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi artinya apa? Serius, fokus ya. Lalu Nabi SAW menyampaikan bagaimana tata cara istikharah. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakaatain min ghairil fariḍah." Apabila kalian sudah bertekad, apabila salah seorang sudah bertekad untuk mengerjakan suatu perkara, maka hendaknya sholat 2 rakaat, dan sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnah, bukan faridah, bukan wajib. Ya. Falyarka, maka di sini ada perintah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Namun perintah di sini bukan wajib. Jadi sholat istikharah, sholat yang dikerjakan 2 rakaat ini biasa disebut sholat istikharah, tapi tidak wajib meskipun ada perintah. Ya, karena min ghairil faridah dijelaskan ini bukan sholat wajib. Ya, tapi sholat sunnah tambahan. Dan ini dikerjakan sebelum berdoa. Karena istikharah itu doa. Meminta kepada Allah hal yang terbaik dari pilihan yang ada, yang telah ditetapkan. Tadi kita apa? Contohnya kita telah memilih pilihan B, berazam untuk mengerjakannya. Ya, tapi kita tidak tahu apakah ini perkara yang baik atau tidak bagi kehidupan kita nih. Kita sama sekali nggak tahu. Kita hanya sebatas pemikiran kita, menimbang-nimbang A dan B, ternyata memang masalahnya lebih besar yang B. Tapi bisa jadi salah. Maka kita minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah untuk menjadikan perkara ini ya dimudahkan, atau kalau buruk dijauhkan. Ini namanya istikharah. Doa istikharah, doa istikharah. Maka sholat 2 rakaat dulu sama seperti sholat sunnah. Ya, bacaannya bebas. Tata caranya sama, tidak ada yang berbeda. Bukan yang berarti nanti baca surat kul itu 3 kali. 3 kul 3 kali. Kalau enggak nanti enggak manjur. Silakan gitu. Terus baca doa rukunya 100 kali ya. Nah ini enggak ya, tidak ada tuntunannya seperti itu. Seperti sholat sunnah biasanya. Setelah sholat, baru kemudian setelah sholat baca doanya.
Apa doanya? Ini dia doanya. Bapak Ibu pasti sudah hafal insya Allah ya. Kan sudah nikah. Ini tidak mesti dalam pernikahan ya. Ini cuma masuknya di bab nikah gitu. Karena memang biasa terjadi dan itu yang menjadi apa namanya? Karena lembar kehidupan baru. Pernikahan itu adalah lembar kehidupan baru bersama orang lain yang kita nggak kenal latar apa namanya seluk beluknya gitu. Baru tahu nanti ketika sudah tinggal bersama. Ternyata kebiasaannya kayak gini dan kayak gitu ya. Ya. Perubahan dalam dunia dalam kehidupan kita. Ya. Kan salah satunya nikah. Kuliah termasuk, pekerjaan termasuk. Nah, ini pernikahan termasuk salah satu fase dalam kehidupan kita yang menjadi bisa memberikan perubahan dalam diri kita. Maka biasanya seorang yang sudah atau seorang sudah menetapkan pilihannya, pasangannya, ini calon saya nih ya. Ya. Maka dia istikharah. Biar mantap hatinya, tenang jiwanya. Bapak Ibu gitu ya? Istikharah. Rahasia Mas. Enggak apa-apa, istikharah enggak. Kemudian doanya apa? Doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqadratik. Panjang doanya ya. Ini baru awal ya. Saya langsung terjemahkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqadratik. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah yang meminta pilihan terbaik dari pilihan yang ada kepadamu dengan ilmumu. Ya, karena sekali lagi kita terbatas ilmu yang sangat cetek. Allah Maha mengetahui. Maka kita minta dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Wa astaqdiruka biqadratik, aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Jelas. Ini menunjukkan apa? Kelemahannya kita. Jadi kalau kita berdoa dengan doa seperti ini, Masya Allah, kita tuh sangat butuh dengan Allah. Menunjukkan kita tuh butuh fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh nggak kuasa apapun. Kita hanya memilih ini, tapi kita nggak tahu hasilnya bagus apa tidak. Bahaya atau tidak ke depannya. Ya, untuk jangka waktu yang panjang. Maka kita nggak kuasa melakukan apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Maka kita minta, ya fa innaka taqdir wala aqdir. Engkau itu maha kuasa sedangkan aku nggak kuasa. Wa ta'lam wala a'lam. Ya Allah, engkau itu maha mengetahui sedangkan aku nggak tahu. Allah maha mengetahui. Maka kita minta sama Allah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Engkau mengetahui perkara yang gaib. Kita nggak tahu ini ke depannya seperti apa dengan pilihan yang kita sudah pilih ini. Yang sudah kita mantap, siap untuk melaksanakannya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Cobaan apa yang akan menimpa kita. Ya, kendala-kendala apa yang nanti akan terjadi. Maka kita minta tolong sama Allah. Karena Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Setelah kita merasa kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan kita, barulah kita mulai doanya.
Tambahkan doanya. Ini yang intinya di sini dari istikharah. Intinya inti. Apa itu? Intinya inti. Yaitu Allahumma, yang ini ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, ya engkau mengetahui, jika engkau mengetahui perkara ini, sebutkan perkaranya. Urusannya apa nih? Sebutkan urusannya. Ya. Bisa sebut nama, ya. Bisa sebut amalannya apa? Silahkan disebutkan. Hadza amr khairun li. Ya. Baik bagiku. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi dalam kehidupanku. Wa aqibati amri. Dan dalam akhir dari urusanku. Maka kita katakan wa yassirhu li thumma barik li fihi. Kalau seperti itu ya Allah, maaf, kelewat. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Kalau seperti itu ya Allah, faqdurhu li. Takdirkanlah aku dengan hal itu, dengan urusan ini. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku dalam menjalani pilihan ini. Tsumma barik li fihi, dan berkahilah ia untukku. Jadi kalau ini baik, ya Allah Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha kuasa, Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Kalau ini baik perkara ini, sebutkan urusannya. Nama boleh. Kalau ini kan dalam konteksnya mau nikah, calonnya sudah ada, namanya sebutkan. Kalau saya menikah dengan Fulanah binti Fulan, khairun li, baik untukku, fi dini dalam agamaku, wa ma'ashi dalam kehidupanku, wa akibati ali dan akhir urusanku. Faqdurhu li, kalau gitu takdirkanlah aku dengannya. Iya. Tadikanlah aku dengan belahan jiwaku. Wa yassir li, mudahkan urusanku ini. Menikah ini dengan calonnya. Tsumma barik li fihi. Kemudian berkahilah ia untukku. Minta keberkahan juga. Indah ya, kayak gini ya, insyaallah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Nah, ini serupa, lafadznya serupa tapi ada yang berbeda. Perbedaannya di syarrun li. Tadi kan khairun li, sekarang syarrun li. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, seandainya kamu ya Allah mengetahui hadzal amr, perkara ini, sebutkan lagi tadi perkaranya apa, urusannya apa. Apa yang menjadi masalah? Nama tadi sebutkan. Syarrun li, ternyata buruk bagiku. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam agamaku, kehidupanku, akhir urusanku. Maka fasrifhu anni. Kalau begitu ya Allah, palingkanlah ia dariku. Palingkanlah ia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Luar biasa ini. Jadi bukan minta palingkanlah dia dariku, tapi juga kebalikannya, palingkanlah aku darinya. Sama-sama sudah terpisah, menjauh. Diminta kita menjauh, diminta urusan itu juga menjauh. Jadi nggak cuma menjauh kitanya saja atau salah satunya saja, enggak. Karena kalau salah satunya saja ini bisa jadi ada celah lain nanti. Maka ditutup celah itu. Kalau emang ini buruk, jangan sampai buat celah
Ya Allah, tutup celah ini. Jauhkanlah ia dariku, jauhkanlah aku darinya. Waqdurhu lil khair haitsu ma kana thumma ardini bih. Dan takdirkanlah aku yang terbaik untukku di mana saja kebaikan itu berada. Dan jadikanlah aku ridho dengannya. Ya. Setelah udah dijauhkan perkara buruk ini, minta dijauhkan, kemudian minta ditakdirkan yang terbaik. Kalau ini buruk, jangan berhenti doanya, lanjutkan ini. Kalau gitu takdirkanlah yang terbaik untukku. Dimanapun kebaikan itu berada. Karena kita nggak tahu yang gaib. Allah yang maha mengetahui alamul ghuyub. Maka minta kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma ardini bi. Kemudian jadikanlah aku juga ridho dengan itu. Buat aku ridho. Apa yang Allah takdirkan, buat aku juga ridho. Luar biasa. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini bukan hanya dalam urusan, sekali lagi bukan urusan mau nikah, urusan apapun. Ada mungkin yang kuliah, ya, mau kuliah di mana, kampus mana, fakultas apa, ternyata ada dua nih, terima di dua kampus ini nih, terima dua-duanya, sama-sama bagus, sama-sama kepengen nih fakultasnya, istikhar, tetapkan, ditimbang-timbang kembali, sepertinya kampus yang ini. Timbang kembali dengan seksama minta pendapat dari ahlinya. Ahli, ya ahlinya ahli. Cari, ya. Kemudian sudah dapat informasinya, ternyata tetapkan yang ini nih kampusnya. Insyaallah ini. Baik, istikharah. Seperti itu. Pekerjaan juga sama. Terkadang kita mengelamar kan nggak cuma satu perusahaan. Loker di sana, wis tak sebar. Mana yang dipanggil interview, alhamdulillah datangi kunjungi interview, ternyata 5 loker ini keterima semua. Misalkan. Tunjangannya gede. Sama semua gimana? Istikharah. Pilih dari 5 itu informasi yang terbaik mana? Dari 5 itu. Ternyata perusahaan yang ini sudah istikharah. Besoknya tinggal telepon. Bos, ya. Saya lanjut di perusahaan Anda. Masya Allah. Maka dalam segala urusan, kalau bisa istikharah. Bingung atau maaf, ketika ada pilihan sudah kita tetapkan istikharah. Ini disunnahkan. Tata caranya tadi salat 2 rakaat, kemudian doa ini. Kalau doanya nggak hafal, piye? Gimana kalau doanya nggak hafal, Pak? Doanya panjang loh tadi. Gimana coba? Dibaca doanya ini setelah sholat. Karena tadi ada kata summa. Jadi kalau kita balik ke tadi atasnya, ya kata Nabi SAW, "Falyarka' rakaatain", sholatlah 2 rakaat, sholat sunnah, summa. Ya, artinya apa? Setelah itu ada jeda, berarti setelah sholat barulah membaca doanya. Gitu. Nah, kemudian ya kalau nggak hafal, maka silahkan buka contekannya. Buka contekannya. Mau di HP, mau di kertas, mau silahkan. Nah. Papan tulis di depan gitu. Monggo silahkan.
baca. Tapi baca tolong juga pahami artinya tadi yang sudah disampaikan. Benar-benar kita tuh mohon dulu, kita tuh merasa rendah dulu ini di hadapan Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa ta'lamul ghuyub. Ini benar-benar diresapi kita tuh butuh sama Allah gitu. Ikhlas ya. Merasa butuh itu tuh sangat penting untuk dikabulkannya doa. Masa kita doa minta sama Allah kayak kita nggak rasa ya, baca doa terus udah ya udah. Gimana doa kayak gini? Ini bacanya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang baca. Hajahnya menyebutkan tadi urusannya apa? Ya monggo silakan. Namanya misalkan calon wanitanya namanya Juminten ya Juminten, jangan bilang yang bahasa Arabnya apa Juminten ya ibu. Gitu. Ya udah Juminten ya. Namanya Jennifer gitu kan. Jennifer sebutkan. Masa dibawa-ubah. Namanya apa? Angel gitu. Ya udah, Angel sebutnya. Enggak usah dirubah-rubah. Baik. Kemudian nah, setelah itu sudah. Mudah-mudahan hatinya jadi tenang, maka dimulai dengan sholat dulu. Sholat sudah menyejukkan hati, tambah lagi sejuk lagi udah doa nih. Dan benar-benar meminta ketika minta Allahumma in kunta ta'lamu hana hadzal amr. Minta benar itu kita. Jadi usahakan kita dalam benar-benar meresapi ini ketika kita berdoa, benar-benar menghayati. Ya. Kemudian setelah itu insya Allah hati kita akan semakin tenang. Laksanakan, sudah jalanin saja. Ada rintangan, jangan sampai ketika ada rintangan kendala gitu langsung, wah ini jawabannya berarti ini nggak baik nih bagi saya nih. Wah, berarti saya ganti calon nih. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Jalani dulu. Itu namanya kendala. Wajar. Mau pernikahan itu wajar ada sesuatu itu wajar. Ada rintangan kendala sana sini itu wajar. Udah jalankan saja. Kalau memang buruk nanti ujungnya ada Allah berikan jalan. Satu yang terbaik. Kadang kan kita gitu. Ya, baru melihat gini doang, wah ini nggak cocok sama saya, udah nikah, baru sebulan pernikahan, wah ini nggak cocok sama saya nggak cocok sama dia, nih udah deh berantem gitu. Kan awal-awal sepekan dua pekan masih manis-manisnya toh. Nah, udah sebulan dua bulan tuh udah asam-asamnya. Ya. Terus wah nggak cocok sama saya, udahlah, terus gugat, cari kesalahan, kemudian wah, kayaknya salah kecil jadi besar. Akhirnya maunya apa? Cerai. Naudzubillah min dzalik. Baru sebulan dua bulan. Ini jawaban istikharah saya. Bukan. Kendala itu wajar. Hadapi. Ya. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya namun malu-malu. Boleh nggak sih istikharah itu berkali-kali? Boleh, silahkan. Meskipun sudah kita milih ini doa, terus besoknya doa, silahkan. Ini namanya doa. Panjatkan doa sebanyak-banyaknya, monggo silahkan. Mau setiap hari, mau setiap pekan, monggo silahkan. Ya, tidak ada batasannya. Diulang-ulang. Ya. Bahkan misalkan kasusnya tadi adalah mau nikah. Ketika sudah nikah pun istikharah nggak masalah. Terus istikharah. Karena kita minta tolong nih, ini benar-benar nggak nih gini. Ada merasa nggak tenang tadi kan, ada kendala sana sini dalam pernikahan, istikharah lagi, nggak masalah. Ya. Karena kita butuh dengan ini, mantapkan nanti kita untuk jalankan itu, jalan, gitu ya. Nah kemudian para ulama juga membahas tidak mengapa kalau misalkan hanya doa istikharah saja, tidak sholat.
Bagaimana kalau saya tidak sholat 2 rakaat tadi, hanya doanya saja? Boleh, boleh. Ya. Terutama dalam keadaan-keadaan terdesak, dalam waktu-waktu yang tidak memungkinkan untuk sholat. Ya. Harus melakukan pilihan ini nih. Dihadapkan dengan pilihan ini, saya harus menetapkan dalam waktu mungkin secepat mungkin. Mungkin untuk melaksanakan sholat tidak memungkinkan, maka boleh berdoa. Saya tetapkan ini, doa, istikharah. Boleh, namanya juga doa. Silakan. Ada juga mungkin kasus di mana waktu tidak memungkinkan bagi contohnya wanita dalam masa haid, nggak mungkin sholat. Masa nunggu haidnya selesai dulu gitu baru istikharah, enggak. Ya boleh. Boleh langsung panjatkan doanya, istikharah. Kemudian dalam masa nifas kan wanita ya, ada masa-masanya emang tidak boleh sholat. Doa saja. Sekarang insyaallah tidak masalah. Ya. Baik, siapa yang sudah mengamalkan istikharah ini? Ya, malu-malu ya. Hah? Dulu sebelum ya mau nikah ya. Saya biasanya gitu emang. Tapi masalah yang lain lupa kayak. Kalau dalam hidup kita tuh banyak dihadapi dengan pilihan-pilihan gitu. Cuma kita kadang ya itu makanya makanya eh Syekhuna ini guru kami ini paham betul gitu. Makanya dimasukin dalam bab nikah ya. Karena emang itu umumnya terjadi. Tapi sekali lagi dalam segala urusan yang mubah silahkan. Oh iya. Dan nikah ini adalah perkara yang melengkapi agama kita ya, setengah dari agama kita. Jadi menikah itu dengan pernikahan itu melengkapi setengah dari agama kita. Setengah lagi kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah orang yang sudah nikah karena setengah agamanya sudah tertunaikan. Kemudian setelah istikharah ya kan, barulah karena kita pembahasannya adalah adab seputar nikah. Maka adab yang kedua dari itu adalah nazar. Ya, memandang calon ketika ingin nikah. Memandang calonnya ketika ingin nikah. Ya, memandang di sini benar-benar memandang ya. Mana buktinya? Buktinya ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu khataba imra'atan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, pernah uh, uh, ingin mengkhitbah seorang wanita. Mengkhitbah seorang wanita. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk undur ilaiha. Pandangi dia. Pandangilah dia. Fa innahu ahra ayyudama bainakum. Karena sesungguhnya dalam pandangan itu bisa lebih melanggengkan hubungan kalian. Nah, jadi kalau mau nikah sudah ada misalkan sudah ketemu calonnya, lihat calonnya. Lihatnya bagaimana? Bukan pacaran Islami, bukan. Nauzubillah min dzalik. Ya, bukan. Laki-laki yang gentleman itu datangi orang tua si wanita itu. Itu laki-laki. Ya. Seorang laki-laki jantan datangi, hadapi orang tua wanitanya. Baik-baik datang, minta sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Misalkan mau khidbah atau mau memperkenalkan diri, kemudian pandangi. Maka ketika itu terjadi, ada wanita dan juga mahramnya, yaitu bisa orang tuanya sebagai contoh.
Jadi nggak ditinggal berduaan. Wah, ini keliru. Orang tuanya ada di situ, orang tua si wanita. Ada wanita, ada orang tua si wanita. Laki-laki yang ingin mengkhitbah, wanita tersebut lihat, pandangi. Pandangi ya, bukan sekedar melihat tok. Pandangi dan silahkan sampai benar-benar sudah oke nih. Oke nih, cocok nih. Tapi pandanginya jangan sampai ada syahwat ya. Pandangi ini cukup sebatas kita laki-laki ini siap untuk menikahi wanita tersebut. Cocok dengan kita. Nah, disitulah mulai namanya istilahnya ta'aruf. Saling kenal mengenal, tanya jawab di situ. Perkenalan, latar belakang, yang sampaikan. Ada penyakit, sampaikan penyakitnya apa. Ada hal-hal yang memang menjadi hal yang baik dan buruk, positif dan negatifnya sampaikan. Supaya ada gambaran. Oke, kalau begini saya cocok nggak ya? Kalau wanita nggak jago masak, jangan maksa-maksa. Oh, saya maksa, pokoknya saya bisa masak gitu. Jangan, kalau sampaikan aja, saya nggak bisa masak. Tapi saya insya Allah mau belajar. Nah, itu baru betul. Karena laki-laki suka wanita yang suka masak. Nggak tahu sih. Ya. Jadi benar-benar pandangi, laki-laki pandangi. Si wanita juga mandangi cowoknya. Jangan malu-malu gitu. Ini waktunya melihat, memandang, saling memandang. Udah. Dibolehkan dalam syariat Islam dalam hal ini. Tanpa syahwat. Kalau sudah muncul syahwat, malah lezat-lezatan, ini langsung tunduk pandangannya. Tapi kalau yang sebatas itu silahkan. Dibolehkan dalam syariat Islam. Baik, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah jika ada pertanyaan maka nanti akan silakan disampaikan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.